Oke, halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai kuis besar MKU Agama. Pertama-tama kami akan memperkenalkan masing-masing dari kelompok kami. Dengan saya, Joel Gemananta Lauco, dengan nomor urut absen 13. Lalu, Saya Adam Cesta Budi dengan NIM 312310002. Saya Nathaniel Ferdinand Galero dengan nomor absen 26. Saya Sergio Marcelo Smitang dengan NIM 3123100033. Saya Matthew dengan absen 31231024. Saya Erlangga Krisna Wibowo dengan NIM 3123100016. oke, pada tema kita pada hari ini kami mengambil judul Semangat Toleransi, karena bagi kami toleransi adalah suatu cara untuk mempersatukan segala macam perbedaan, dan kita sebagai pemuda pastilah memiliki semangat sebagai pemuda untuk menjunjung, untuk menyatukan segala macam perbedaan agar tidak ada lagi sebuah kontra yang sangat-sangat meresahkan di masyarakat. Selanjutnya. Oke, apa itu toleransi? Menurut kami, Baik, toleransi menurut saya adalah sebuah tindakan saling menghargai dan saling peduli, tidak memandang ras orang itu apa, dia dari mana, agamanya apa, tetapi kita saling peduli dan saling menghargai perbedaan tersebut. Terima kasih. selanjutnya. Dari saya, toleransi itu adalah sebuah bentuk kasih yang dimiliki setiap orang. Tolong-menolong, saling menghargai, dan juga sosial. Tidak ada yang namanya perbedaan atau individualitas penuh dalam suatu toleransi. Sebenarnya, Toleransi menurut saya adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, terlepas dari agama yang dianut. Setiap orang harus saling menghargai satu sama lain. Memiliki sifat toleransi antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu. Lalu menurut saya toleransi adalah cara untuk kita menghormati sesama umat beragama untuk tidak mengganggu ibadah orang lain dan membangun hubungan keakraban untuk kita menjadi makhluk sosial. Kalau menurut saya, toleransi dalam beragama memiliki pengertian yaitu tindakan yang saling menghargai antar umat beragama, tidak peduli apapun agama yang dianut, antar masyarakat harus saling menghargai satu sama lain. Dan mungkin belakangan ini pada saat ini masih banyak sekali oknum-oknum yang masih belum menerapkan hal-hal yang mencerminkan sikap toleransi yang berdasarkan pada Pancasila. Menurut saya itu toleransi itu bukan hanya untuk agama saja, tapi juga untuk kayak ras atau kayak warna kulit. Biasanya ada orang-orang yang tertentu yang biasanya tidak toleransi karena beda warna kulit saja. Ya itu. Dan untukku toleransi itu mestinya memberi kasihnya, atau seperti kalau ngobrol sama orang itu tidak membedakan, semuanya sama gitu, nggak ada bedanya. Bertanya kenapa ada begitu banyak pendapat tentang toleransi? Karena begitulah ya, toleransinya adanya itu karena kan banyak perbedaan seperti beragam suku, agama, dan
macam-macam hal yang kecil. Sesingkatnya setuju dan tidak setuju. Dengan toleransi itu bisa berbagai macam-macam perbedaan tidak lagi menjadi sumber masalah atau kendala dalam sosial dan kehidupan bersama. Adakah kasus? Tentu saja. Ada. Ini adalah contoh kasus penolakan pembangunan gereja selama 15 tahun. Lalu berikutnya ada juga pengoboman yang terjadi di Surabaya pada tahun 2018. Berikutnya ada juga kasus biksu dilarang beribadah di Tangerang. Lalu Apakah semuanya buruk? tentu tidak. Ada juga begitu banyak contoh toleransi yang dapat dibanggakan. Toleransi antara umat beragama. Berikutnya di Bali. Lalu ada juga saling membantu saat di hari raya di Labuhan. Dan ini adalah beberapa contoh kasus di Indonesia. Selanjutnya. Mari kita lihat salah satu kasus lebih dalam. Pendirian gereja ditolak penantian 15 tahun jemaat warganet bertanya langkah wali kota. Ini kan namanya toleransi. Alasannya adalah warga menolak pembangunan gereja di Cilegon, Banten karena lokasinya bukan tempat yang tepat untuk kegiatan keagamaan. Mereka khawatir gereja akan mengganggu aktivitas industri dan mengubah karakter lingkungan. Ini menimbulkan konflik antar pendukung dan penolakan proyek gereja. Karena itu mereka seperti tidak mengizinkan orang untuk beribadah di sekitaran situ. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah toleransi, dan untuk kita sebagai pemuda kita harus menjadi teladan untuk generasi sekarang agar bisa menerapkan sebuah toleransi yang luas. Gitu. Oke, biar saya ulangi. Jadi dari kami toleransi adalah solusinya. Sebuah bentuk komunikasi dan juga bantuan dari pemerintah. Karena dari kami toleransi menjadi suatu bentuk solusi atas segala macam perbedaan yang ada. Kita juga sebagai pemuda, penerus bangsa memiliki tugas untuk menjadi contoh di mata dunia. Karena itulah solusi yang kita butuhkan atau dibutuhkan oleh kasus-kasus sebelumnya, agar kasus tersebut bisa terselesaikan secara selesai. Karena tanpa adanya komunikasi dan juga tanpa adanya saling menghargai, kasus-kasus tersebut mungkin akan sangat-sangat susah, bahkan seperti contohnya tadi hingga 15 tahun terjadi suatu pro dan kontra di sana. Berikutnya. Oke, sekian dari kami. Salam toleransi. Oke. Dadah. Dadah. Dadah.